Ya kalau sekarang kita lihat ya, kan harus ada solusi. Apakah e-voting itu menjadi satu solusi bukan? Sampai sekarang belum akan berani menggunakan e-voting. Ya. Walaupun e-voting itu bisa menggunakan teknologi blockchain. Kalau teknologi blockchain, kalau ada yang ngerubah satu tempat ke tempat yang lain atau ngerubah, itu ketahuan kalau perubahan itu. Ya. Tapi selama ini kita masih memiliki kepercayaan lebih itu adalah ya nggak usah pakai digital, yaitu pakai kertas-kertas plano yang kemudian ditandatangani dengan para saksi, walaupun itu sangat mahal gitu kan, sangat mahal dan juga bisa diubah juga bisa. Ketika dari TPS ke ini bisa diubah. Tapi nampaknya orang masih lebih percaya dengan yang terlihat, yang manual dibandingkan dengan digital yang tidak terlihat, yang invisible. Padahal sebenarnya digital itu kalau ada perubahan, ada jejaknya. Apalagi blockchain, lebih kuat. Cuman ya mohon maaf, kultur kita memang masih lebih percaya dengan yang nampak, yang tangible, yang invisible, yang visible. Dan nampaknya juga infrastrukturnya tidak siap juga ya. Itu juga salah satu alasannya. Untuk pembenar ya minimal itu. Dan tidak pernah ada upaya untuk membangun infrastruktur ke arah situ. Sebenarnya minimal kan begini Bang. Mungkin kalau votingnya e-voting berat infrastrukturnya. Tapi kalau hanya sekedar rekapan angka-angka itu supaya begitu lebih cepat dengan teknologi digital, misalnya blockchain. Blockchain itu kalau ada satu TPS ke TPS yang lain berubah, dia terpantau. Karena dia seperti buku debit kredit. Kalau di tempat saya debit, di tempat abang pasti kredit. Sehingga ketika satu berubah, yang lain harus berubah. Artinya ada teknologi yang lebih trustable, ada yang teknologi yang lebih transparan. Cuma memang ya sekali lagi kultur kita masih belum percaya dengan teknologi karena nanti disedot. Karena ada gitu data disedot, masih ada direkayasa. Padahal sebenarnya kalau orang yang belajar teknologi, setiap ada perubahan-perubahan itu pasti ada jejak digitalnya. Ada URL-nya kelihatan, portnya kelihatan, ada yang berubah di mana dan sebagainya. Ya artinya kan nggak sulit ya kalau kita bicara tadi, karena BRI saja seluruh Indonesia itu kan bisa terkontrol. Iya, bank itu kan semuanya teknologi. Iya. Dan kita percayakan uang kita aman. Iya. Tapi bukan politik. Jadi politik itu memang kadang-kadang bikin itu membuat kepercayaan itu menjadi berkurang ya. Gara-gara politik. Prof. Sekarang ini ada pertanyaan Prof ini, perkembangan teknologi digital dilihat ini kan berdampak besar seperti revolusi industri di abad ke-15 misalnya. Apa yang akan dirasakan publik atas perubahan dalam berbagai sektor? Itu betul nih, pertanyaan ini betul sekali. Bahwa teknologi itu mendetermine kehidupan. Teknologi itu mengubah cara hidup orang, mengubah organisasi sosial kehidupan, bahkan mengubah sejarah. Kita bisa begini nih kan karena teknologi, ini harus sejarah. Dan setiap perubahan teknologi merubah cara perilaku manusia. Dan saya tidak perlu menunggu 2-3 hari berkirim surat ke Prof. Henry ke rumahnya, bersedia nggak datang ke sini? Cukup dengan WA. Itulah teknologi. 1 jam kemudian, saya bisa jam sekian. Itu teknologi. Artinya teknologi itu merubah. Cuma yang paling sulit merubah pemilu. Merubah cara ngitungnya. Karena persoalan kepercayaan, belief itu kan. Ada kepentingan lah. Ada kepentingan juga daripada, tapi ya karena ini resikonya orang distrustnya tinggi ya, daripada ribut-ribut ya udahlah ikutilah pakai kertas. Padahal sebenarnya diketawain orang. Sebenarnya kita pakai kertas itu ketawain orang. Diketawain, apalagi dengan orang yang tak mengerti tentang perkembangan teknologi. Tapi daripada diributin sama orang yang nggak paham. Dan memberi pengertian pada orang yang nggak paham itu juga sulitnya bukan main, ya sudahlah, ngalah itu, yang waras ngalah.